Ya, selamat malam Abang Kakak. Ya. Jadi perkenalkan, nama aku Gideon, masuk 2017. Sekarang sedang bekerja di Teknik Kelautan ITB. Jadi mau nanya nih Bang, jadi kan kalau kayak kita nih yang anak ITB, kita tahu ada jalur S2 itu fast track kan ya Bang? Jadi aku mau nanya sih, kalau menurut Abang sendiri, lebih worth it nggak kalau kita itu ngambil fast track ini? Kalau kan Abang bilang juga tadi kan kayak S2 itu penting lah untuk melihat adalah pemikiran-pemikiran yang lebih baru di S2. Jadi menurut Abang, apakah mending kita ngambil fast track yang cepat ini atau bekerja dulu, kemudian kita ngambil S2 saat bekerja begitu? Oke, sip. Itu pertanyaannya sangat relevan juga ya. Menurutku sih terus terang, kalau saya pribadi deh, kalau tidak ada masalah dengan finansial ya, maksudnya kalau memang punya duit begitu ini ambil aja. Kalau memang tidak ada masalah, maksudnya masih punya dana, support dari orang tua juga masih komplit untuk ngambil S2 gitu. It's okay gitu. Mumpung lagi spiritnya bagus, tapi apalagi mungkin untuk kondisi sekarang ya, kalian akan lebih susah dapat pekerjaan gitu loh. Tapi kalaupun misalnya, tapi menurutku ya cara berpikir kita itu akan lebih terbuka kalau kita bekerja dulu. Kenapa aku bilang begitu deh? Jadi konteks yang di textbook yang kita pelajarin itu, rumus-rumus segala macam sistem yang analisa sistem simulasi itu ketika dipraktekkan di lapangan itu benar-benar beda gitu loh. Somehow menurutku sih adalah praktisi di lapangan itu tidak seindah di textbook gitu loh. Jadi akan beda gitu cara berpikirnya, point of view-mu ketika lu langsung lanjut S2 itu segala macam akan pikirnya idealis kan. Tapi ketika kerja dulu misalnya 2 tahun atau 3 tahun baru ngambil S2 itu pasti prospek cara lebih realistis gitu loh ngelihat masalah, mau dari segi use case-nya dan ininya gitu loh. Ngerti nggak maksud saya, Dek? Ngerti. Jadi maksudku kalau misalnya contoh nih, apalah teknik di teknik kelautan tadi ya, apalah yang teknik yang menurutmu satu bidang yang menurutmu memang sekarang ini, kalau memang itu menurutmu ada kesempatan dan masalah dana support dari orang tua masih oke, ambil aja, it's okay menurutku, malah lebih bagus. Jadi begitu lulus sudah benar-benar expert kan, jadi mau melamar juga lebih confident gitu loh. Ya, itu. Kalau gitu Bang, kalau nanya nih Bang, kan kalau tadi kan in case-nya kita itu confident dengan keuangan kita nih. Jadi kalau misalnya kita ngambil opsi kedua kayak kita bekerja dulu, menurut Abang itu kita itu bekerjanya itu time based atau bagaimana gitu Bang? Maksudnya apakah harus dapat beasiswa dulu atau misalnya saya udah bekerja sekian tahun nih, saya harus nyari beasiswa misalnya LPDP atau semacamnya seperti itu. Ya otomatis kalau udah dapat LPDP pasti lebih baik ya kalau bisa dapat ya. Maksudnya kalau mereka consider gitu. Misalnya kalau biasanya yang cum laude itu pasti diprioritaskan kan. Tapi kalau misalnya tidak bisa gitu juga, ya tetap lebih baik sih menurutku kalau bisa kerja dulu ya. Minimal punya dulu pengalaman di dunia real gitu loh. Tapi nggak tahu kalau adik punya cita-cita jadi researcher nggak atau jadi dosen gitu? Ada nggak? Masih belum tahu. Kalau punya minat, maksudnya ada keinginan untuk jadi dosen, jadi dokter research, it's okay, lanjut aja langsung, jangan buang-buang waktu. Tapi memang kalau suatu saat pengennya jadi pekerja atau praktisi, ya menurutku cobain dulu, biar lihat faktanya di lapangan seperti apa. Jadi menurutku perlu sih, jadi minimal setahun lah sebelum balik lagi ke kampus untuk S2, karena beda banget suasana di gedung kelas, lu mempelajari use case itu semua kondisi ideal gitu loh. Ketika masuk lapangan itu, waduh banyak banget faktor yang melibatkan emosi, melibatkan ini yang sama sekali mungkin profesor kita di kampus juga mungkin tidak tahu itu gitu. Sorry to say ya, bukan maksudnya, kecuali profesornya udah pengalaman ya. Tapi kalau dia benar-benar di kampus dari awal itu beda. Kejawab ya, Dek ya? Ya, menjawab. Perkenalkan, namaku Andri Purba, SAP Angkatan 2017, sekarang kuliah di Teknik Elektro Universitas Indonesia. Oh, mantap. Ya. Alma mater satu ini nih, satu bus nih. Ya, gimana, Dek? Nah, ya. Tapi sebenarnya kan di sana juga ada core tentang telekomunikasi, Bang. Tapi kebetulan aku ngambil yang power engineering atau teknik tenaga listriknya. Okay. Nah, sebenarnya mau nanya ini sih, Bang. Apa sih motivasi Abang ngambil kuliah S2 itu tentang bisnis dan administration? Kenapa nggak digeluti tentang si telekomunikasinya itu sendiri? Jadi tetap ke engineering-nya gitu. Oke. Iya, Dek. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya.
Atau ada yang lain mau langsung dijawab atau nunggu pertanyaan lain, Dek? Langsung aja ya. Ada 3 pertanyaan, Kak, tapi kayaknya enakan langsung aja deh, Bang, biar nggak lupa. Langsung aja deh ya. Sebenarnya kalau gua bilang sih, teknik itu bisa dibilang kita ini, orang teknik ini kan kadang anggap remeh yang namanya bisnis atau ini gitu ya. Karena aku bilang kalau masalah teknik itu kan begitu-begitu aja menurutku. Teknik kita udah pelajarin banyak itu di S1 udah 144 SKS, belajar sistem, bagian teknikal. Jadi menurutku sih harusnya memang idealnya harus dikombinasikan dengan ilmu manajemen gitu loh. Ilmu gimana menjual, ilmu sales, marketing itu benar-benar 2 hal yang berbeda. Menurutku tidak terlalu kita pelajarin ketika S1. Nggak tahu kalau tadi di ITS ya, Dek ya? Di UI tadi elektro ya? Di UI Bang ya. Ada nggak mata pelajaran yang berhubungan dengan sales atau marketing atau ini di elektro? Ada, cuman nggak terlalu didalami Bang, cuman 3 SKS. Karena pada akhirnya kan semua bisnis ini manajemen itu orang kalau lihat perhatiin top-topnya itu pasti ditanya nanti lu bisa ngejual nggak? Lu bisa memasarkan produkmu nggak gitu kan? Bukan ditanya lu bisa ngoperasiin teknologi ini nggak gitu loh. Jadi teknik itu perlu mungkin sampai tahap lu jadi expert atau gimana, tapi pada akhirnya lu perlu satu ilmu manajemen yang memang gimana mengoperasiin perusahaan dari atas gitu loh. Jadi kalau mau berkarir, kalau memang nanti, jadi barangnya itu perlu untuk apa istilah yang tepat ya, khazanah kali ya. Pasti beda kita ngelihat sesuatu itu. Jadi misalnya nih contoh, ada misalnya nih lulus nih mau masuk PLN misalnya. PLN masuk sebagai engineer gitu loh, karena dari teknik power kan, misalnya PLN nih, ada proyek pembangkit 100 juta. Kita sebagai engineer ngelihatnya itu ya udah kita deliver project misalnya selama 1 tahun 100 juta US dollar, yang penting sistemnya up and running, udah begitu kan. Orang teknik kan begitu biasanya, tapi dari segi bisnis, dari segi gimana return of investment-nya, cost of capital-nya, gimana berhubungan dengan investor, gimana memanage emotional relationship dengan banyak lah key stakeholder gitu loh, bukan hanya investor, masyarakat sekitar, dengan ini itu banyak. Menurutku itu kita perlu belajar gitu, makanya saya ambil yang bagian bisnis MBA ini. Maksudnya itu kalau ambil S2 lagi di bagian teknik kan pasti ujung-ujungnya belajar sistem juga kan, belajar rumus-rumus yang itu juga gitu loh. Jadi itu sih, kebayang nggak, ketangkap nggak, Dek? Ininya. Ketangkap Bang. Tahu kan maksud saya ya? Iya Bang, paham Bang. Makasih ya Bang. Ya, jadi menurutku saranku sih kalau kau berencana ngambil S2, coba bidang yang jangan itu lagi, kecuali memang lu orangnya ini banget ya, pengen dokter di satu bidang itu. It's okay juga kalau memang benar-benar minat satu bidang. Apalagi kalau pengen jadi dosen kan ya, itu bagus juga. Kenapa ngambil S2-nya yang itu Bang, yang MBA ITB? Kan kenapa nggak S2-nya yang di Qatar aja? Maksudnya MBA-nya. Oh itu masalah biaya juga itu Dek. Jadi kalau dulu itu kebetulan, ya kan kita sama kerinduannya orang-orang Indonesia itu pengen juga yang di luar ini suatu saat bisa berkontribusi di Indonesia kan ya. Ya kita mikir juga kalau kita di Qatar sambil kerja yang bisa memang benar ada di sini Qatar University. Cuma kita lihat-lihat silabusnya mereka itu lebih ke lokal marketnya Qatar gitu loh. Tidak cocok. Kalau waktu kami explore SBM ITB itu memang mereka mirip asli ngikutin Harvard kan. Semua use case-nya, semua referensinya itu ngambilnya dari Harvard. Jadi memang ya kita bilang ini yang lebih global gitu loh dan berlaku. Maksudnya kayaknya lebih cocok. Makanya kita approach-nya ke SBM ITB itu. Jadi menurutku sih lebih ke relevansi ya. Dan harganya juga lebih murah kan di situ. 3 kali lipat dengan MBA di sini. Oke. Walaupun itu udah ikut manggil, udah ikut ongkos pesawatnya dosen itu. Iya. Enggak. Sorry, enggak. Tuition fee itu murni, enggak. Kita ada lagi iuran sendiri untuk ngurusin semua visa, hotel, pesawatnya dosen. Itulah ekstra biaya mungkin. Jadi ibaratnya pada zaman kami itu 2015 kalau di kampus Jakarta SBM ITB itu misalnya bayarnya 150 juta gitu ya. Sampai program selesai, kami tetap bayar yang 150 juta plus semua biaya ekstra untuk ngambil dosen ke sini gitu ya. Itu di luar yang itu ya, yang biasa. Iya. Itu tetap jauh sepertiga daripada bayar biaya setelah total Qatar. kan, maksud saya Bang. Setelah di total.
Oke. Oh. Berarti lumayan ya. Sebenarnya aku tadi kayak polling cat-nya Bang Natal juga. Kebetulan saya lihat mungkin Bang Natal kalau nggak sekitar 10 tahun baru mengambil MBA ya. Nah sebenarnya kondisiku sekarang ini, aku background-nya dari teknik juga ya. Sekarang kerjanya di sektor pemerintahan juga. Nah, cuman kerja saya sekarang ini nggak related sama background S1 saya. Nah, jadi memang kebetulan saya ditemukan di cabang perintis yang notabene saya itu ngerasain kayak dalam waktu 3 ini saya kayak merasa udah belajar, merasa kayak di proses bisnisnya itu kayak udah ngerti gitu Pak. Maksudnya gimana ya? Bukan bilang, pada dasarnya kan ketika kita masuk di instansi itu ya semua orang juga harus tahu proses bisnisnya. Cuman maksudnya dari pengalaman saya yang mungkin dalam 3 tahun itu saya merasa kalau saya sudah cukup nih, merasa kayak aku udah ngerti nih bisnisnya, tantangannya. Dan kebetulan kan organisasi institusi saya ini transformasi dari namanya BPJS Ketenagakerjaan, Bang. BPJS Sostek sebelumnya kan itu BUMN ya, BPJS Sostek. BPJS Tenaga Kerjaan. Iya. Oh, oke, itu tapi masih kan BUMN kan? Enggak. Jadi kan sebelumnya itu PT Jam Sostek. PT Jam Sostek yang bersifat BUMN. Nah, tahun 2015 kan dia transformasi nih jadi lembaga badan publik. Nah, aku ngerasa memang sejak transformasinya ini, saya ketika di dalam saya merasa selama 3 tahun ini, wah banyak banget nih yang harus dibenahi. Saya ngerasa kayak kulit badan usahanya masih ada, sementara dari segi value dari institusi ini sendiri ya publik gitu, badan hukum publik yang menyelenggarakan jaminan sosial. Nah, saya ngerasa ya gimana ya? Jurusannya apa, Dek? Teknik perminyakan. Oh, oke. Teknik perminyakan. Jadi bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, betul. Sekarang di cabang mana? Di cabang kota mana? Di Manado. Oh, oke. Mantap. Terus masalah bisnis proses ya. Pertanyaannya apa spesifiknya, Dek? Pertanyaannya ini ya, Bang ya. Nah, pertanyaan ini yang pertama, kira-kira menurut Abang, kebetulan Abang juga udah background di situ sebelumnya dan mengambil MBA, pertimbangan untuk berapa lamakah relevansi pengalaman kerja kita itu untuk apply MBA, dan kadang kan orang berpikir bahwa 5 tahun cukup, dan mungkin bagi kita 3 tahun itu udah cukup gitu. Bagaimana kita meyakinkan dalam aplikasi kita, baik universitas yang kita tuju, terkait menyampaikan permasalahan-permasalahan di proses bisnis kita itu. Dan yang kedua mungkin kalau kita menemukan banyak nih permasalahan pada saat kita mengajukan aplikasi kita, apa kita perlu menyebutkan semuanya secara general, atau mungkin kita menuju kepada satu yang lebih spesifik dan lebih yang kita tawarkan begitu mengenai mungkin yang perlu kita tindak lanjut mungkin selepas kita begitu. Business case-nya ya, oke. Kalau saya boleh jawab ya, yang kedua itu memang menurutku 3 tahun harusnya cukup, 5-6 tahun. Berarti kalau Pirton udah kerja berapa tahun sekarang? 3 tahun sih, Bang. Udah 3 tahun ya, tapi menurutku sudah cukup lah, sangat cukup itu. Apalagi ketika Pirton kondisi perusahaan kan sekarang lagi transformasi menyesuaikan dengan maksudnya di sisi level negara juga transformasi kan, maksudnya ini kalau dulu kan Jam Sostek berarti kan semua yang di bawah tenaga kerja kan ya, semua asuransi pekerja kan ya dengan dana pensiun, iya nggak? Iya nggak sih? BPJS Ketenagakerjaan itu mengurus semua orang yang di bawah dinas tenaga kerja kan ya, harus punya asuransi ini kan ya? Kalau dulu sih sebenarnya karena memang profit base, sebenarnya kan kalau dari aturan undang-undangnya kerjasama dengan Disnaker untuk akuisisi. Jadi sebenarnya kerjaanku itu account sih, sama kayak sales marketing. Jadi memang itu kayak akuisisi pemberi kerja perusahaan-perusahaan dulunya. Cuman dulu itu kan bukan suatu kewajiban yang memang dijalankan secara coverage-nya belum semua kan. Nah, sejak ada undang-undang yang tahun 2004, undang-undang tahun 2015 terkait penyelenggara BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan, nah itu kan diwajibkan coverage-nya. Sementara
Gimana ya? Sementara cara kerja kenyataan di lapangan itu saya rasa karena tuntutan dari manajemen, cara kerja pegawai-pegawai itu ujungnya kayak profit gitu loh. Nah, sementara itu sih yang saya rasa kalau misalkan salah satu motivasi saya mau ngambil MBA sih sebenarnya karena saya melihat banyak banget yang perlu dibenahi sih sebenarnya kayak banyak yang sebenarnya ini bisa lebih bagus lagi gitu sih sebenarnya Bang. Jadi Iya, selain ngerti. saya rasa Kalau betul. menurutku sih, kalau udah punya, sorry, kupotong ya, Dek ya. Menurutku kalau udah punya kegelisahan seperti itu, berarti memang kau udah saatnya naik kelas. Menurutku ya, Dek ya. Jadi maksudnya ambil aja. Kalau bisa kapan secepatnya, kalau udah ready, mau itu term sekarang atau intake-nya semester depan, ambil aja. Menurutku sudah waktunya gitu loh. Apalagi kalau udah punya, nggak tahu rencanamu mau ngambil di luar atau gimana? Maksudnya nggak tahu nih kalau dengan kondisi COVID sekarang masih dibolehkan nggak? Atau bebas Bang. bebas ya? Atau mungkin harus Sebenarnya ada sih kalau harus ada approval langsung manajermu nggak untuk benar-benar harus bebas tugas kan ya atau gimana? Kalau atau sambil kerja bisa? Kalau saya sih rencananya mengambil full time. Kebetulan untuk masa kerja sih udah diperbolehkan dari segi kebijakan institusi. Nah, cuman sebenarnya di sayanya sih sebenarnya kira-kira menurut Abang sesuai dengan pengalaman Abang, apa yang kita tawarkan dalam aplikasi kita itu pada saat mengelamar ke kampus tujuan, apakah kita menyampaikan permasalahan yang spesifik di aplikasi kita atau mungkin Jadi kita secara general? Iya, menurutku sih mending spesifik aja deh, karena gini, kampus itu mereka butuh, maksudnya butuh mereka kemajemukan bisnis case kan. Jadi contoh, ketika orang yang memasukkan lamaran dia kerja di dunia bank, dia akan menunjukkan use case-nya di bidang bank, ya mungkin akan banyak itu ininya use case-nya yang masuk kan. Hampir mungkin semua karyawan yang kerja di bank mungkin kepikiran ngambil MBA kan. Tapi kalau misalnya orang yang kerja di dinas ketenagakerjaan atau misalnya gini di sekarang namanya apa? BPJS Ketenagakerjaan ya. Ini belum tentu juga mungkin semua karyawan di BPJS Ketenagakerjaan kepikiran ngambil S2 kan atau MBA. Jadi maksudku gini, sesuatu hal itu akan menarik untuk mereka kalau kau buat case-nya spesifik. Jadi kau pas di aplikasinya itu use case-nya itu spesifik ke yang punyamu aja kerjaan. Walaupun mungkin di beberapa case bisa aja kau samarin gitu loh. Nggak usah harus disebutin segala macamnya jelas. Tapi menurutku itu akan sangat mereka hargai. Karena mereka butuh juga kemajemukan bisnis case. Jadi ketika untuk membahas, bisa jadi kan teori tertentu, misalnya teori manajemen tertentu atau approach tertentu. Misalnya lah yang terkenal apa? 7S McKinsey. Approach-nya bisa jadi di industri perbankan atau di industri telekomunikasi sesuai rumus gitu, formulanya begini, implementasi di sana, bisnis prosesnya seperti ini, pasti ini yang diharapkan, bisa jadi benar gitu loh. Tapi seperti kau bilang kan, maksudnya ada aja tertentu misalnya kayak di sini, di BPJS ini, bisa jadi ada variasinya gitu loh. Ada yang mungkin tidak harus sesuai dengan framework yang sudah common di industri yang lain gitu loh. Nah cuma mungkin ada modifikasinya, jadi menurutku ya, mudah-mudahan tidak salah, profesor atau doktor yang akan melihat aplikasimu itu akan merasa tertarik karena kau langsung sebutin ini di bidang ini. Karena untuk mereka itu, mereka akan senang kalau ada bidang baru gitu loh. Karena aku yakin tiap tahun, tiap semester kalau bidang-bidang kayak dari bidang IT, telekomunikasi, banking, pasti udah ini kan dari BUMN yang lain, itu mereka udah pasti banyak, tiap tahun pasti mereka terima kan. Ngerti nggak? Ketangkap nggak maksudku? Nangkap Bang, nangkap. Ya, jadi menurutku sih fokus aja, maksudnya spesifik aja use case-nya. Aku yakin itu menarik gitu, pasti sesuatu yang baru untuk mereka. Nggak tahu, coba tanya-tanya senior di situ apakah mereka semua udah pada ngambil juga S2 atau berapa persentasinya kira-kira kalau diskusi dengan senior di sana? Kalau diskusi sih pada malas, biasa sih sektor pemerintahan pada malas. Udah zona nyaman ya. Udah pada zona nyaman ya. Kalau misalkan, tapi menurutku sih aku yakin kalau saya lihat sih dari data. Iya, makanya jadi itu udah jadi pembeda juga kan. Begitu kau punya maksudnya punya kegelisahan ini, aku aja udah bisa bilang itu waktunya kau naik kelas deh. Jadi jangan hanya cukup di Manado, kau harus segera ke pusat. Mungkin itu maksudnya. Udah berkeluarga nggak? Sorry, nanya, Firton. Udah? Belum masih single.
Oh, masih bachelor. Ini kenapa ini angkatan 2011 lama-lama ini, Rika? Ada apa ini angkatan 2011? Bang, kita ini semua keluarga, Bang. Ini kita semua keluarga. Mantap. Jadi Sorry. Bukan tidak bermaksud ini ya, tapi kalau udah waktunya jangan dilama-lamain lah. Jangan terlalu sibuk mikirin orang lain, mikirin diri sendiri sekali-sekali. Oke. Bang Natal, mohon izin. Ya. Thank you, Bang. Ya. Halo Bang Natal, mohon izin sama Firton. Ya silakan diambil aja kalau memang sudah waktunya seperti Bang Natal bilang tadi, ya silakan diambil aja. Kebetulan tadi saya tertarik tadi, ya kebetulan berada di institusi yang sama tadi, makanya saya dengar dulu tadi apa kesannya. Jadi ya ini saya John Tri Bang dari 2006. Oh. John Tri Pak Pahan. Ya benar. Ya, gimana kabar, Dek? Aduh, lama tak bersuah ini. Aduh, aman. Nah, makanya tadi agak ini juga nih, tertarik juga dengan tadi keluh kesahnya Firton. Nggak apa-apa. Kalau memang ada kesempatan, silakan diambil aja. Kalau di ini kan sangat terbuka sebenarnya, itu lagi ada banyak peluang sebenarnya. Kayak kuliah di luar negeri, di dalam negeri, diambil aja selagi masih ada kesempatan. Nah, karena hasil akhirnya itu nanti ketika kamu sudah ngambil dan lulus, pasti tujuan akhirnya nanti ya pasti akan ke pusat. Gak mungkin tetap ada di cabang nanti. Silakan dilanjut, kalau memang ada niatnya, silakan segera diambil aja. Karena tadi kan secara tahun kerja kan sudah mencukupi, nggak apa-apa langsung diambil aja. Kebetulan kan untuk saat ini kan memang lagi ada kan itu. Apakah kamu lagi ngambil nggak? Lo lagi ngambil nggak sekarang nih, yang tahun ini? Yang tahun ini kan yang tersedianya kan ekonomi. Nah tadinya kan apa ya Bang Jontri, saya mikir nggak cukup pas. Tadinya Bang Jontri saya mau ngambil gimana ya? Saya mau ngarah ke divisi Renstrasi, perencanaan strategis, kalau nggak project management. Jadi kalau sebenarnya sih ekonomi bisa aja. Cuma aku ngerasa kalau MBA itu kayak mungkin aku bisa belajar majemuk. Terus ketika nanti di sana jadi memang lebih ngena ke seluruh proses bisnisnya sih. Mungkin tadi saya berpikir, tapi mungkin Bang Natal boleh kasih saran terkait mindset saya ini, siapa tahu mindset saya ini salah. Ya, maksudnya untuk tahun ini nggak ada kesempatan untuk MBA atau gimana? Ekonomi yang dimaksud itu apa? Kebetulan nggak ada beasiswa internal MBA sih yang maksud Bang. Maksudnya lebih ke magister manajemen untuk ekonomi gitu ya, yang sekarang lebih spesifik. Kebetulan yang sekarang ini memang ini lebih ke arah ini Bang sih, karena kan kita kan jaminan sosial, sekarang fokusnya memang diarahkan ke yang jaminan sosial. Sama yang sekarang ini ada yang namanya KTI sama aktuaria, mungkin masih di sana. Mungkin kalau banyak permintaan juga dari teman-teman dari daerah pengen mengambil yang ini, silakan disampaikan aja. Nanti mungkin selama keluhanmu sekarang ini mungkin bisa juga sama saya sampaikan juga nanti. Karena kebetulan juga saya ada di pusat, jadi inilah lebih tahu ininya lah semua ya. Nanti bisa juga disampaikan keluh kesahnya teman-teman di daerah bahwa ada bidang-bidang lain juga yang pengen diambil juga, tidak hanya spesifik di bidang-bidang tertentu gitu. Wah, mantap itu. Iya benar. Apa yang membuat Abang akan pindah ke Indonesia? Hal apa? Yang pindah ke Indonesia? Apa yang buat Abang? Hal apa yang akan membuat Abang ngambil keputusan untuk pindah ke Indonesia, for good? Ya, pertama, pertanyaan to the point aja ya. Pertama, kalau dipecat dari sini ya, mudah-mudahan tidak ya. Kalau udah tidak dibutuhkan di sini. Yang kedua, mungkin lebih ke kalau ada kesempatan yang lebih bagus ya. Maksudnya gini, saya kan udah punya background di teknikal. Saya udah punya MBA gitu ya. Tapi untuk sekarang memang posisi gitu belum di level manajerial ke atas gitu loh. Jadi misalnya kalau contoh Telkomsel tiba-tiba nawarin posisi GM di salah satu daerah regional, kemungkinan besar aku akan ngambil challenge kan. Maksudnya sekarang udah bosan juga di bidang operasional walaupun gajinya lebih rendah misalnya. Ya kita harapannya rendahnya tidak rendah banget, jadi mungkin tidak jomplang lah. Mungkin 60-70% dari yang dapat di Qatar dapatlah kalau GM di Telkomsel kan. Maksudnya begitu. Maksudnya jangan sampai hanya 30% dari yang dapat sekarang gitu. Tetap ada matriksnya lah untuk
sebelum ngambil keputusan gitu. Tapi minimal masa depannya atau kesempatannya lebih menarik kan kalau misalnya bisa dapat kesempatan itu. Lebih ke leadership-nya sih kalau menurutku. Gimana sih karir ke depannya di Singapura? Jadi apa tipsnya? Terus gimana menurut Abang kita sebagai orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang kerja di Singapura? Silahkan Bang Rudi. Tipsnya sama aja lah kayak Bang Natal. Tapi satu hal ya, yang membuat kebanyakan orang Indonesia itu nggak sebanyak orang Filipina kerja di luar negeri, itu pede. Ya nggak Bang? Di Qatar tuh banyak banget orang Filipina. Di Singapura jauh lebih banyak. Tapi mereka kerja di bagian-bagian yang sudah banyak, yang tidak terlalu spesifik, tapi kita banyak kerja di luar negeri. Dan mereka nggak PD-nya tinggi, mungkin karena mereka punya kemampuan yang lebih baik. Satu lagi ya, kalau di Singapura itu, ya kan tahu sendiri kampusnya ya, kalau kayak di Indonesia kan ITB, UI, UTS, segala macam kan. Kalau di Singapura kan pasti ada NUS dan NTU. Kita ngelihatnya wah ya, waktu kita dulu waktu kuliah atau SMA lah ya, itu wah ya. Benar. Ya. Tapi ya di kantor, aku udah 5 tahun di sini, lebih, hampir 6 tahun, hampir 7 tahun di Singapura. Gak kalah loh kita sama mereka. Mungkin karena kita udah takut duluan karena nama gitu loh. Jadi sama lebih ke kepercayaan diri kurang di awal ya. Ya, dan mereka tuh sebenarnya biasa aja. Toh lulus NTU, NUS masuknya susah loh. Tapi kerjanya sama aja, malah kita lebih bagus performanya. Benar. Dan bukan hanya saya, bukan banyak orang Indonesia di sini yang kayak gitu, yang lebih bagus performanya daripada mereka. Mungkin karena mereka ya sama kayak kita, mungkin yang lulusan dari yang swasta mungkin lihatnya yang ITB atau UI itu wah ya. Ini nggak juga gitu. Maksudnya orang yang kerja yang dari perusahaan dari universitas swasta juga bisa banyak yang lebih hebat kan daripada yang negeri kan atau ITB atau UI segala macam. Jadi tergantung orangnya juga sebenarnya. Dia apa istilahnya itu grit orang itu GRIT apa namanya semacam GRE kayak ini ya GMAT ya kayak GMAT ya GRIT grit ya kayak beda ya GRIT Bang, bahasa Inggrisnya GRIT itu bahasa Indonesianya susah, nggak bisa di Indonesia kan kayak itu hanya di ketukunan ya, kayak ketukunan kayak masa bodoh, kayak bukan masa bodoh tapi ketukunan perseverance. Iya, kayak gitu. Persisten kali ya, enggak? Bukan persisten. Kita jangan down duluan gitu. Apalagi kita kan dari Asia. Kita udah punya mental bagus lah. Lebih. Jadi di sini tuh semua tuh hampir semua di kantor saya tuh orang NTU UNIUS. Kantor yang sebelumnya juga perusahaan US juga kayak gitu. Jadi nggak kalah loh kita. Orang Indonesia sebenarnya bisa lebih nggak. Itu siapa yang di Jepang tadi juga kayak gitu kan sih, yang di NTT. Hendrik. Sama aja. Mungkin banyak yang dari Tokyo, Tohoku, Keio, itu bagus-bagus semua kan. Tapi mungkin dia sendiri kan, orang Indonesia sendiri bisa. Iya, pede. Aku setuju sih Bang. Risa juga kayak gitu kan. Mulainya dari mana tuh? Mulainya harus pede ya Bang. Ya maksudnya aku kalau ketemu teman-teman kan gimana sih kerja di luar negeri? Ya lamar gitu. Ya coba dulu ya kan. Maksudnya itu sih menurut aku itu yang harus dilakuin dulu. Karena aku ngelihat kalau aku mungkin beda ya, karena kalau aku ngelihat di Eropa in general work life balance banget. Sebenarnya kalau kerja tuh aduh enak banget. 8 jam pulang bye. Sampai kadang aku bulan pertama aku agak lama gitu kan di kantor. Terus bosku bilang, "Rick, lu sadar kan gue gak ngebayar lu kerja." Terus gue enggak santai aja nih, gue cuma baca-baca doang gitu. Maksudnya mereka sampai nggak mau gitu karena beda. Jadi kalau aku ngelihat Hendrik, Abang ya, Bang Rudi gitu kerja di Asia, aku tahu lah mentalitasnya. Apalagi di Indonesia sekarang mentalitas pekerjaan kan udah makin kayaknya orang tuh kayak ngelihat media sosial masih jam 9 di kantor, terus upload gitu kan, update kalau gue masih di kantor. Kayaknya nggak aku banget. Jadi aku sekarang bertanya, aku siap nggak ya balik lagi ke Indonesia itu? Untuk bukan hanya Indonesia aja, Asia pun kayak gitu loh. Aku waktu itu juga sempat ini kan intern di Filipina di ADB. Aku ngelihat mentalitasnya karena bosnya orang Jepang semua kan, jadi kok mentalitasnya bener-bener Jepang banget. Aku juga di kantor jadi kerja terus aku kayak wah mati aku mati di sini. Jadi aku mikirnya wah kayaknya kalau orang Indonesia nih,
Itu benar, itu sebelum COVID masih berlaku. Tapi kalau setelah COVID sekarang semua orang kerja 24 jam Iya. sehari. Jadi Bener. harus siap Serius, itu. Bener, Serius. bener. Jadi Malah lebih lama. benar di Eropa enggak ya? Tetap 8 jam ya? Ya, malah kita dikurangin. Ya, aku dikurangin jadi sekarang seminggu 4 hari kerja. Karena kita tahu nggak mungkin orang kerja di rumah jadi makin oke gitu kalau di tempat aku ya. Iya. Jadi kita mendingan lu Mantap. kerja 4 hari gitu seminggu. Tapi yang aku bilang sama teman-teman aku juga sih, kayak ini orang Indonesia kalau bawa mentalitas Indonesia, mentalitas perjuang yang mau belajar, iya pasti bisa. Maksudnya fake it till you make it. Wah, lu bisa banget di Eropa. Itu sih kalau aku bilang, lah nih orang Eropa nih. Soalnya mereka kalau nggak tahu bilang I don't know gitu. Kalau aku kan, kok lu bilang nggak tahu sih, lu harus bilang bisa gitu. Tapi emang di Belanda dibilang harus jujur, kalau lo nggak tahu bilang nggak bisa, nanti gue ajarin. Itu sih bedanya. Sedangkan kalau aku tanya teman-teman aku kan, kalau kita cerita-cerita, aduh kayaknya gue nggak berani deh bilang nggak tahu ke bos gitu. Sedangkan kalau aku sekarang nggak ada waktu gitu, aku nggak ada waktu gitu. Nah itu aku berani bilang, itu sih mungkin bedanya di sini ya, enaknya ya aku bilang. Cuman tetap aku masih itu sih, aku masih apply di Indonesia. Aku masih ada satu tempat yang institusi yang aku benar-benar pengen gitu. Cuman enaknya itu sih kalau di Eropa. ADB Bang. ADB Asian Development Bank. Itu sentralnya di Jakarta tuh Singapura? Sentralnya di Filipina Bang. Cuman emang ada di Singapura, ada di Jakarta juga ada gitu sih sebenarnya. Bagus itu, kayaknya kalau lihat orang-orang lulusan dari ADB itu jadi top besar itu di Indonesia ya. Ya saingannya World Bank lah menurut aku. Saingannya World Bank. Mantap. Ya. Tapi cuman aku bilang itu sih kalau aku ngelihat mentalitasnya tuh, apalagi di Eropa kita pasti bisa. Cuman susahnya itu kalau di Belanda, kalau mau kerja kita harus punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman harus minimal S2 atau S3. Karena S2 S3 itu di sini dibilangnya highly skilled immigrant ya. Itu yang paling gampang. Dan kalau teman-teman nih mau negara apa aja, kalau di Eropa kita masuk ke website Kementerian Luar Negerinya gitu, nanti ada namanya backlog pekerjaan. Jadi mereka list pekerjaan-pekerjaan apa yang mereka kurang. Jadi disitulah menurut aku kita bisa masuk. Kalau di Belanda kan semua engineering, informatik engineering pasti banyak gitu, pasti dibutuhin. Pokoknya semua pekerjaan yang dibutuhkan gitu pasti peluangnya besar itu sih. Kalau lewat mana? Lewat LinkedIn. Di Belanda lewat LinkedIn, hampir semuanya lewat LinkedIn. Itu aja sih. Rica, tapi nggak enaknya di Eropa itu pajaknya ya. Bang, aku udah beda banget sama di Qatar ya, Bang ya. Qatar kan zero kan. Kalau itu kan ya itu perlu topik khusus juga itu. Ruth. Itu diskusinya menarik itu antara perlu diundang itu Bang Marurut itu kalau udah tentang kebijakan publik dan pajak ya. Atau siapalah expertnya. Tapi intinya kalau di Eropa kalau misalnya kita overwork, pajak lebih dari 50%. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya kerja lama. Nah, jadi di sini kalau di sini kerja 8 jam ya udah lo 8 jam. Kerja 8 jam pulang punya waktu sendiri gitu untuk keluarga. Kalau misalkan ya gitu sih. Tergantung sih, Dek. Tergantung juga. Kalau 50%-nya itu 200-300 euro juga ya mungkin ada gunanya juga. Ya, ada gunanya. Tergantung juga. Bang, enggak sih. Aduh, aku enggak ini ya. Tapi ya itulah aku bilang. Maksudnya ada plus minusnya di negara mana aja. Cuman menurut aku bagus sih. Bagus nanti kalau kita balik ke Indonesia lagi, bagus. Bagus untuk kayak yang pasti kita bahasa Inggris pasti udah nggak dipertanyakan lagi. Terus kalau ada kesempatan ketemu klien internasional mungkin udah nggak dipertanyakan lagi. Mentalitas gitu ya, mentalitas kita. Tapi sebenarnya menurut aku itu sih orang Indonesia sebenarnya oke. Cuman karena emang kita kelihatan Far East ya. Karena aku kalau di oil and gas kita dipanggilnya kayak kru Far East gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku ke kapal negara yang mereka tidak kira antah berantah ya. Mereka kiranya aku stewards gitu. Maksudnya mereka kira aku yang beresin kamar gitu. Terus mereka ngelihat aku pakai baju engineer terus mereka jadi kayak lo engineer gitu. Walaupun aku Far East gitu sih. Di Eropa tetap ada seperti itu juga ya. Karena oil and gas sih Bang, karena oil and gas ya. Bang, jangan jauh-jauh deh di Eropa, Bang. Dulu juga di Taiwan kayak gitu. Kan Taiwan kan ya pembantu semua kan, TKI semua kan. Iya, jadi kelihatan Indonesia. Ya iya, Bang. Tapi memang hebatnya mereka meritokrasi banget. Kalau udah perform, kulit nggak ditun.
KPI semua ini oke, semua masuk. Di Singapura juga kayak gitu. Aku kan kerja di perusahaan Taiwan juga sebenarnya kan. Ya aku sendiri loh orang Indonesia. Satu kantor tuh orang dari 7.000. Cuman kan biasanya kan ya mereka kan pembantu mereka tuh kalau nggak orang Filipina jadi mereka lihatnya kayak gimana. Tapi ya lama-lama kenal kan ya mereka tugas kita juga kan. Jadi mereka bisa Ruth, kau udah bisa rekrut 10 orang, targetmu tahun depan anak Yasop ke Singapura. Bang Jangan Rudi, sendiri, kau nggak sendiri di situ. Tapi harus bisa bahasa Chinese. Oh. Serius? Ya iyalah. Bang, kita Ya, tiap saranin tahun aja. ada loh Bang ke Taiwan Bang. Tiap Ya, aku tahun tahu. kita ada Taiwan. Aku iya. tahu. Itu Aku tahu. S2 kan? Maksudnya itu sekolah kan? S1, S2. S1 di TB, S2 di Taiwan, habis S2 langsung kerja. Sama kayak si itulah sekarang. Si apa tadi yang yang di Hendrik ya, di habis S2 di Taiwan langsung kerja 4 tahun. Oke. Habis itu karena mau nikah, aduh nggak mungkin bawa istri ke sini, nggak bisa bahasa Chinese segala macam. Aku kan pengennya orang Batak juga kan. Wah Bang Tapi Rudi kan rasis nih. Ruth, Aku Ruth, mute nih. bisa Susah. kasih masukan Aku udah lama ke tinggal di pamong Taiwan, asrama. ya. Ruth, Aku udah maksudnya tahu kalau ekstrakurikulernya jadi bahasa Chinese gitu, nggak bisa? Ada Bang, ada Kalau Bang. punya istri di sini susah. Kalau punya istri orang sana tuh aku rasa aku udah ngebayangin agak ribet nih. Nggak mungkin lah kalau orang sini jadi istri. Ribet Bang lah. Rudi tadi sorry kerjanya di bagian apa Bang atau perusahaan? Aku ngerjain 5G juga loh Bang, tapi aku produksi chipnya. Kami ngerjain 5G juga buat IoT application. Tapi buat chipnya itu. Jadi kan itu kan butuh speed ya. Iya, Bang. iya. Masalahnya sekarang kan yang 4G 5G itu kan pindahnya kan karena infrastruktur sama speed ya. Teknologi semikonduktor sekarang aku kerjain semikonduktor R&D. Teknologi semikonduktor itu nggak yang existing sekarang tuh nggak bisa memenuhi kebutuhan yang Bang Natal bilang tadi. Jadi butuh R&D ke situ. Udah gitu infrastrukturnya nggak cukup kan. Yang paling maju sekarang ya Cina lah, yang paling siap kayaknya Cina. Jadi produk akhir kantormu itu semikonduktor ya untuk 5G ya dengan IoT. Chip itu semua. ARM itu chipset kan ARM ya chipsetnya semua. Jadi bersaing dengan Qualcomm gitu ya? Ya Qualcomm itu kayaknya itu tier 1 kan, kita tier 2. Jadi kita memproduksi chip bukan buat Qualcomm. Qualcomm itu hanya desainnya kan. Kami buat benar-benar chipnya itu, manufacturing chipnya itu nggak gampang. Oke, sip. Jadi ini berempat deh ini semua engineer ya yang kerja di luar negeri. Harusnya ada yang nanya tadi mungkin apa nama kantornya Dek? Siapa tahu dia berminat mau join ke. Iya, nama kantornya Bang Rudi. Sebut merek dong Bang. Siapa yang mau join? Banyak Bang, coba aku type. Apa namanya Bang? Siapa tadi yang terakhir? Yang terakhir sebelum perusahaan yang ini perusahaan Amerika juga, namanya Global Foundries. Mungkin nggak banyak yang tahu lah. Global Foundries, Global Foundry. Oke. Nanti bikin di chat kali ya nama lengkapnya atau website-nya. Yang terakhir di sini tertarik. Ya itu bisa. Itu manufacturing. Makasih semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat selalu. Makasih juga ya, Rudi. Makasih banyak. Ya Bang. Makasih banyak semua. Oke, Horas semua. Horas. Makasih Bang. Oke.